mempersembahkan serial sandiwara radio Misteri Mak Rompang. Misteri Mak Rompang. Misteri Mak Rompang. Cepat kemari, Wulan. Mak Rompang. Kisah bangkitnya kembali setiap 200 tahun. Seorang anak manusia yang dapat berganti wajah dan wujud. Terkadang menjadi seorang gadis cantik teramat cantik. Terkadang menjadi seorang nenek tua renta buruk rupa yang selalu menimbulkan prahara dan malapetaka mengerikan bagi umat manusia. Bahaya, kita dalam bahaya. Sina, cepat tinggalkan tempat ini. Cepat, tunggu Kamira. Aku mau menutup warung dulu. Jangan pikirkan warungmu, pikirkan nyawamu. Hei, menjauh. Tuk Tunggal bilang menjauh. Takut itu berapa panas. Tuk Tunggal ada di mana, Wira? Tuk Tunggal berada di dalam kabut. Hei, penyihir semua. Penyihir keluar dari desa. Kang Batara bicara sungguh-sungguh. Iya, karena saya mencintaimu, Wulandari. Mak Rompang diselingi pula tawa ria penuh canda serta kisah cinta kasih yang penuh dengan liku-pilu kehidupan dari dua insan manusia. Awas di belakangmu, Wulandari. Celaka, Wulandari dibawa lari Mak Rompang. Dia. Didukung artis-artis terkenal Ferry Fadli, Yvonne Rose, Anna Sambayon, dan sederet bintang-bintang terkenal lainnya. Burung apa itu, Nyi Guru? Bulunya indah sekali. Kenapa Nyi Guru terkejut? Tidak apa-apa. Burung itu namanya Kinara. Kinara? Iya, Kinara. Kenapa burung ini ada? Bukankah burung ini biasanya hanya ada di dalam dongeng? Kenapa Nyi Guru? Burung itu biasanya burung-burung yang diceritakan di dalam dongeng. Oh, suara burung itu bagus sekali, Nyi. Iya. Ikutilah episode ke-12 Kidung Kinara. Kidung Kinara. Kidung Kinara. Kidung. Naskah karya Asmadi Syafar. Di seri yang ke-25 ini didukung para pemain Eli Burhan sebagai Nyi Sepi, Yvonne Rose sebagai Wulandari, Reni sebagai Pertiwi, dibantu oleh Yadin, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Teknik dan montase Indra Mahendra dengan sutradara Anda Denny sekarang masih Denhart. mendengarkan Sandiwara Radio di channel Memori 80. Pada kisah yang lalu diceritakan, Wulandari dan Nyi Sepi sudah sampai di pelabuhan tempat kapal-kapal layar Singasari bersandar. Bahkan secara kebetulan mereka berhasil menemui pemuda yang bernama Randu yang sedang mencari kekasihnya yang dilarikan oleh seorang prajurit Singasari. Namun sayang, ketika hari telah sore, Wulandari dan Nyi Sepi mendapatkan Randu telah mati terkapar di tepi pelabuhan. Sementara itu di desa Tegalsari, Batar telah menemui Tembong. Dan Tembong telah menceritakan semua pada Batara apa yang terjadi selama Batara meninggalkan desa Tegalsari. Hati-hati, Wulan. Jangan bergerak sembarangan. Karena kita belum tahu seluk-beluk di dalam kamar ini. Iya, Nyi Guru. Sekarang tutuplah mukamu dengan selendang. Supaya mereka tidak kenal siapa kamu. Iya, Nyi Guru. Ingat, kalau ada yang menanyakan siapa dirimu, kau harus tetap mengaku bernama Rembulan Tragasore. Iya, Nyi Guru. Mari, kita bergerak bersama-sama.
Kamu ke sebelah kanan, aku ke sebelah kiri. Makanlah. Kalau kamu tidak mau makan, nanti kamu sakit. Saya tidak mau makan. Kenapa tidak mau? Dari siang kamu belum makan kan? Saya mau pulang ke Sindang Sari. Sindang Sari jauh dari sini. Saya mau ketemu ibu saya. Saya mau ketemu bapak saya. Sedangkan besok pagi kapal ini akan berangkat ke Singasari. Tapi saya tidak mau ke Singasari. Saya mau pulang ke desa saya. Saya mau ketemu ibu saya. Saya mau ketemu bapak saya. Kalau sesampainya kita ke Singasari, kamu akan punya ibu yang baru. Ibu barumu itu adalah ibuku. Ibuku sangat baik. Dia sangat sayang kepada anak perempuan. Karena ibuku tidak mempunyai anak perempuan. Aku tidak mau ke Singasari. Aku ingin pulang ke desaku. Lepaskan aku. Rupanya kamu lupa bahwa akulah yang menolongmu. Andai saja ketika itu kamu berada di tangan perwiraku, maka nasibmu akan lain. Kamu pasti dibunuh oleh perwiraku karena kamu telah menghina Singasari dengan makian-makianmu. Kamu juga kasar seperti perwira yang menangkapku. Karena kamu pasti juga seorang perwira Singasari. Bukan. Aku bukan seorang perwira. Aku hanyalah seorang prajurit Singasari. Kalau kamu bukan seorang perwira, kenapa kamu bawa aku lari? Aku bukan membawa lari kamu. Tapi kamu adalah tawanan kerajaan Singasari. Biasanya tawanan seperti kamu akan dihukum begitu sampai di kerajaan Singasari. Tapi atas permohonanku kepada perwira Singasari supaya kamu dibebaskan dari segala hukuman. Dan aku dibebaskan? Iya. Dan kamu sekarang diberikan kepadaku sehingga kamu sudah menjadi milikku. Dan aku pulang ke Singasari nanti, kamulah oleh-oleh yang paling berharga untuk ibuku. Aku tidak mau. Aku tidak mau dibawa ke Singasari. Aku tidak mau menjadi milikmu. Hei, siapa namamu? Namaku Pertiwi. Namamu bagus. Sayang kamu keras kepala. Aku mau pulang. Lepaskan aku. Kamu tahu arti seorang tawanan? Tahu. Nah, kalau kamu aku lepaskan keluar dari dalam kamar ini, maka kamu kembali akan menjadi tawanan perwira Singasari. Dan nasibmu akan lebih buruk dari sekarang ini. Kalian orang-orang kasar. Kalian orang-orang yang tidak tahu rasa belas kasihan. Diam kamu! Kamu yang tidak tahu rasa balas kasihan. Kamu yang tidak mau memberi kami makan ketika pasukan Singasari melewati desamu. Apa kamu pikir perang itu enak? Apa kamu pikir kami suka perang? Kami datang ke kerajaan Damasraya ini dengan maksud ingin bersahabat. Tapi kalian yang tidak mau diajak bersahabat. Kalian menentang kami. Sehingga kami terpaksa mencabut senjata kami. Dan untung raja kalian mengerti bahwa peperangan itu tidak ada gunanya. Sehingga raja kalian menyatakan tunduk kepada yang mulia Raja Kartanegara. Kalau tidak perang pasti terjadi. Perang pasti meletus. Perang pasti berkorbar. Dan mungkin saja di dalam peperangan itu aku tewas. Nah, kalau aku tewas, tentu yang akan sedih adalah ibuku. Karena kekejaman musuh-musuhku, maka ibuku harus kehilangan aku. Sekarang kamu pikirkan, siapa yang kejam? Siapa yang tidak tahu balas kasihan? Kamikah? Atau orang-orang Damasraya? Aku tidak tahu. Aku tidak tahu. Aku sekarang mau pulang. Tidak bisa. Kamu tawananku. Seorang tawanan tidak ada hak memerintahku. Gusti, kaki dan tanganku mereka ikat. Bagaimana caranya aku bisa lari dari atas kapal ini? Sedangkan besok pagi, kapal ini sudah berlayar menuju Singasari. Ini dia, laki-laki yang berkumis tebal yang membunuh Randu tadi siang. Siapa kamu? Buka tutup mukamu, supaya aku tahu siapa kamu. Tidak perlu. Siapa yang mengizinkan kamu naik ke atas kapal ini? Hah? Pemilik kapal ini. Pemilik kapal ini? Kamu jangan main-main. Aku tidak main-main. Pemilik kapal ini adalah yang mulia Raja Singasari. Bukan. Bukan. Lalu kamu pikir siapa pemilik kapal ini? Hah? Nenekku. Kurang ajar kamu. Jangan seenaknya kamu memaki aku. Karena aku datang kemari dengan maksud baik. Apa maksudmu datang kemari? Aku ingin bertanya kepadamu. Apakah kamu kenal dengan perempuan yang bernama Pertiwi? Hah? Siapa kamu sebenarnya? Aku kakak Pertiwi, yang bernama Rembulan Telaga Sore. Kalau begitu kamu juga aku tangkap. Bagus, tangkaplah aku. Aduh. Lagi. Biar lagi. Ayo, tangkaplah aku. Ampun, lepaskan aku. Jangan tekan-tekanku seperti ini. Aduh. Jangan dijambar rambutku. Aduh. Sekarang kamu harus kasih tahu di mana Pertiwi tawan. Ayo jalan. Iya. Ayo jalan terus. Iya, kita sudah
sampai. Mana dia? Di dalam kamar ini. Kamu ikat dia. Dia tawananku. Sekarang kamu tawananku. Silahkan kamu meringkuk di sudut itu. Tanganku seperti patah. Ini tanganku tidak bisa digerakkan. Siapakah Kisanak ini? Bicara. Sekarang kamu akan aku lepaskan. Nah, kamu telah bebas. Lalu kemana kita? Ikut aku. Terima kasih. Hei, tadi siang kamu telah membunuh seorang laki-laki kan? Aduh, kalau Perwira Singasari tahu, atau kalau kawan-kawanku tahu, kamu pasti... Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio di channel Memori 80. Jangan. Terima ini. Dia mati. Orang seperti itu tidak pantas untuk hidup. Ayo, Kemana kita? turun dari kapal ini. Dari mana turunnya? Tangga kapal ini dijaga oleh prajurit-prajurit bersenjata. Kita turun dengan tali itu. Aku takut. Terserah kamu. Takut turun dari tali itu atau bertemu dengan prajurit-prajurit yang meronda? Aku ikut kamu. Ayo. Iya. Bulan. Ini sepi. Cepat sekali kerjamu. Saya hanya menghadapi seekor tikus kecil, Guru. Kamu yang bernama Pertiwi. Iya, Nini. Ayo, ikut kami. Kemana? Kamu tidak usah takut. Kami berdua datang menyelamatkanmu. Bulan, bukalah tutup mukamu. Ini, Guru. Mungkin dia takut melihat kamu seperti ini. Ayo, adik. Kita tinggalkan kapal ini. Cantiknya. Tapi saya takut turun dengan seutas tali itu. Jangan takut. Aku akan menggendongmu sambil turun melalui tali itu. Sampainya di bawah, bagaimana kita? Di bawah sudah ada perahu kecil. Kita akan naik perahu itu. Ayo, jangan buang-buang waktu lagi. Iya, Nyi Guru. Saya berterima kasih kepada Kakak Wulan dan kepada Nini. Karena saya sudah yakin sekarang bahwa kita menuju desa Sindangsari. Kau masih letih? Iya, Nini, sedikit. Kalau begitu kita tetap beristirahat di sini. Tapi rasanya saya sudah tidak sabar untuk bertemu dengan ibu, bapak, dan terutama Kakang Randu. Randu itu siapa? Kakang Randu, Randu itu kekasihmu kan? Kakak Wulan tahu. Saya dan Nyi Guru pernah bertemu dengan dia di pelabuhan. Tempat kapal-kapal Singasari itu berlabuh? Iya. Lalu dia tahu kalau saya menjadi tawanan orang-orang Singasari? Tahu. Dia ingin membebaskan saya? Iya. Dan kemana Kakang Randu itu sekarang? Kamu jangan terkejut, Pertiwi. Kakang Randumu itu telah dibunuh oleh prajurit yang melawanmu. Kakang Randu? Pertiwi terisak-isak menangis. Sementara Nyesepi dan Wulandari memandangnya dengan pandangan iba. Pertiwi pun menangis terisak-isak. Apa yang dicari Wulandari dan Nyesepi di pelabuhan ini? Apakah mereka mengamati kapal-kapal layar Singasari ini? Tapi untuk apa? Menyerang Singasari sekarang ini sudah tidak ada artinya lagi. Karena kerajaan Dharmasraya sudah berdamai dengan mereka. Walau perdamaian itu di bawah tekanan Singasari. Kalau aku lihat di bawah pohon bungur itu, aku teringat pada 4 tahun yang lalu. Sebaiknya aku ke sana. Kuburan Purnala ini masih rapi, seperti sedia kala. Ketika itu selain aku, yang ikut menguburkan Purnala di sini adalah Ki Rekso. Kini dua-duanya sudah tidak ada. Mereka telah berkorban untuk Dharmasraya. Tapi akhirnya Dharmasraya tunduk pada kebesaran Singasari. Purnala, kita sudah kalah. Dharmasraya sudah bergabung dengan Singasari. Sudah tidak ada lagi peperangan. Namun pengorbananmu tidak sia-sia. Kamu akan tetap dikenang sebagai pahlawan kerajaan. Paling tidak, aku dan kawan-kawan yang lain yang akan mengenangmu. Dan yang paling penting, bahwa kamu sudah tenang di sini. Tinggallah kami-kami yang masih hidup ini, yang akan tetap menanggung beban. Jimat Purnala. Rupanya Wulandari tetap kemari mengantarkan jimat ini. Wulandari merasa risih kalau jimat Purnala dia bawa kemana-mana. Kisana? Apakah yang berkubur di sini famili Kisana? Siapa Kisana? Jangan khawatir. Aku bukan orang Singasari. Oh, begitu. Ya, prajurit-prajurit Singasari itu tahu siapa yang berkubur di sini. Mereka tahu? Ya, mereka tahu bahwa yang berkubur di sini adalah seorang perwira kerajaan Dharmasraya yang bertempur dengan gagah berani melawan Singasari. Sampai dia gugur dan dikuburkan di sini oleh kawan-kawannya. Lalu apa lagi kata mereka? Ya, mereka menghargai perwira yang gagah berani ini. Bahkan mereka tahu
Kalau perwira yang gugur ini adalah seorang komandan pasukan berkuda. Banyak juga mereka tahu tentang perwira yang gugur ini. Iya. Siapa Kisanak ini sebenarnya? Dan apa hubungan Kisanak dengan perwira yang dikuburkan di bawah pohon pungur ini? Aku kawan perwira yang gugur ini. Oh, Bahkan akulah yang ikut menguburkan dia di sini dulu. berarti Kisanak ikut dalam peperangan itu ya? Iya, peperangan itu adalah peperangan yang mengerikan. Kisanak beruntung selamat dalam peperangan itu. Yang beruntung bukan aku, tapi kawanku yang gugur ini. Dia telah lepas dari penderitaan hidup. Sedangkan kita yang masih hidup ini harus menghadapi hari-hari kita di masa datang. Hari-hari yang kita tidak tahu bagaimana. Apakah hari-hari yang cerah ataukah hari-hari yang buruk? Iya juga ya. Jadi apa tujuan Kisanak kemari ini? Hanya untuk menjenguk kuburan ini? Sebenarnya aku kemari mencari orang, di samping untuk datang ke kuburan sahabatku ini. Lalu siapa yang Kisanak cari? 2 orang perempuan, yang seorang sudah tua dan yang seorang lagi masih muda. Yang tua tangan kirinya buntung? Iya. Yang muda cantik? Iya. Ada tai lalat di tepi bibirnya? Iya. Kisanak melihat mereka? Kalau tidak salah, mereka aku lihat 5 hari yang lalu berada di sekitar pelabuhan ini. Sekarang kemana mereka? Ya, entahlah Kisanak. Apa yang mereka lakukan di sini, Kisanak? Aku tidak begitu tahu apa yang mereka lakukan. Tapi mereka berdua berdiri di tepi pelabuhan itu sambil menunjukkan sebuah kapal Singasari yang berlabuh di ujung sana. Mana kapal itu? Yang mana? Yang itu? Bukan di sana. Kapal yang berlabuh di sana 3 hari yang lalu sudah berlayar menuju Singasari. Dan kedua orang itu ikut berlayar? Ya, entahlah Kisanak. Aku tidak begitu memperhatikan mereka. Atau mungkin juga mereka ikut berlayar ke Singasari. Tidak mungkin mereka pergi ke Singasari. Aki Patok, kenapa Aki menampakkan diri di sini? Nanti orang-orang di pelabuhan itu terkejut melihat tubuh Aki yang begini besar. Tidak Batara. Mereka tidak akan melihat aku. Karena tempat kita berdiri ini sangat jauh. Tapi sebaiknya Aki tidak berdiri di sampingku seperti ini. Aku hadir begini karena aku kasihan melihatmu, Batara. Kau tampak sedih dan bingung. Iya, aku memang sedang bingung. Jadi kau tidak bertemu dengan mereka? Iya, tidak. Tapi kata orang tadi dia melihat Nyi Sepi dan Wulandari berada di pelabuhan itu 3 hari yang lalu. Kalau begitu percuma kita di sini. Mereka pasti sudah tidak ada di sini. Apakah mereka juga ikut berlayar ke Singasari? Untuk apa? Tidak mungkin mereka ikut berlayar. Kecuali kalau Nyi Sepi dan Wulandari menjadi tawanan orang-orang Singasari. Tidak semudah itu pasukan Singasari bisa menangkap Nyi Sepi dan Wulandari. Lebih baik sekarang kita kembali saja, Batara. Sebaiknya memang kita kembali saja. Cuma aku bingung, Aki Patok. Kita mau kembali kemana? Ke Tegalsari sudah tidak mungkin. Ke Mentilin juga tidak mungkin. Sedangkan burung kinara yang selalu kita intai itu sudah tidak tahu hilangnya kemana. Bagaimana kalau kita ke Kota Raja? Apa yang akan kita lakukan di sana? Kita melihat-lihat keadaan Kota Raja setelah tunduk di bawah kekuasaan Singasari. Ayolah. Ayo. Kasihannya Nyi Guru melihat Ibu Randu tadi. Dia menangis meraung-raung mendengar anaknya tewas. Yang lebih kasihan lagi gadis yang bernama Pertiwi itu. Dia murung sepanjang hari. Seperti sudah tidak ada semangat untuk hidup lagi. Andai kata terjadi pada saya, mungkin saya juga akan begitu, Nyi Guru. Karena kehilangan orang yang kita cintai sangat berat rasanya. Apa kau pernah mengalaminya, Wulandari? Pernah, Nyi Guru. Jadi kau pernah mempunyai kekasih sebelum kau jatuh cinta pada Batara? Belum pernah, Nyi Guru. Aneh. Kau belum pernah punya kekasih selain Batara. Tetapi kau pernah mengalami kematian seorang kekasih. Aku jadi tidak mengerti, Wulan. Dulu, ketika pertama-tama saya jatuh cinta pada Kang Batara, tiba-tiba Kang Batara harus pergi berperang menghadapi pasukan Singasari di tepi pelabuhan Batanghari. Lalu ketika pasukan itu kembali lagi ke Mentilin, Kang Batara tidak terdapat di antara pasukan itu. Bahkan banyak orang mengatakan bahwa Kang Batara telah gugur di medan perang. Sehingga tiba-tiba terasa oleh saya dunia ini bagai bergoyang. Langit serasa mau runtuh. Dan perasaan saya terhempas ke sana kemari tanpa henti. Lalu? Berhari-hari saya tidak bisa menyentuh makanan, Nyi Guru. Bahkan semakin lama, saya semakin kurus. Saya sudah tidak punya harapan untuk hidup. Waktu itu yang saya inginkan hanyalah kematian. Jadi rupanya kamu pernah mengalami kejadian seperti yang dialami Pertiwi. Namun bagimu tentu merupakan suatu kebahagiaan ketika tiba-tiba Batara muncul di hadapanmu. Nyi Guru, ketika Kang Batara tiba-tiba muncul di hadapan saya
Saya bagaikan merasa hidup kembali. Saya merasa bagaikan baru lahir ke dunia ini. Saya mempunyai semangat hidup yang baru. Dan saya mempunyai tenaga yang baru. Tetapi sayang ya, Pertiwi tidak akan pernah lagi melihat Randu datang padanya. Karena Randu telah tewas seperti yang kita saksikan di tepi pelabuhan. Iya, Nyi Guru. Kasihan dia. Dia akan merana sepanjang hidupnya. Kalau saja Pertiwi tahu bagaimana cara aku menghadapi kepedihan seperti itu. Pasti dia tidak semurung seperti yang kita lihat tadi. Aku dapat menekan perasaan seperti yang dialami Pertiwi ketika aku mendengar bahwa Ki Mujur telah hilang dari muka bumi ini. Walau aku juga merasa beberapa saat mengalami goncangan yang hebat, tetapi aku cepat sadar. Dan aku berpikir dengan pikiran yang waras bahwa setiap makhluk yang hidup di dunia ini pasti pada satu saat cepat atau lambat akan kembali hilang dari permukaan bumi. Iya, Nyi Guru. Nah, kalau kita cepat berpikir ke arah sana, maka kemurungan tidak akan sampai berlarut-larut. Iya, Nyi Guru. Itulah pengalaman hidup. Dan kita yang hidup ini harus banyak belajar dari pengalaman hidup orang lain. Iya, Nyi Guru. Awas, Wulandari. Kau dengar kicau burung Kinara itu? Iya, rupanya Kinara ini selalu mengikuti kemana kita pergi. Hanya sayang, kita belum pernah melihat sosok burung itu dengan jelas. Hanya suaranya saja yang terdengar bergema di sekitar kita. Nah, itu Nyi Guru. Itu dia burung Kinara yang suaranya mendebarkan sukma. Oh iya, rupanya burung Kinara itu besar sekali. Ekornya panjang sampai hampir menyentuh tanah. Kenapa tiba-tiba Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio di channel Memori 80. Keindahan burung Kinara itu, Wulan. Iya, Nyi Guru. Nyi Guru bagaimana? Aku juga kagum melihat keindahan burung itu. Tetapi aku merasakan ada sesuatu yang aneh pada burung itu. Matanya? Bukan. Sayapnya? Juga bukan. Lehernya? Bukan. Kakinya? Bukan. Bukan itu yang aku maksud. Tetapi ada keanehan lain yang membuat aku tidak begitu suka melihat burung Kinara itu. Oh, begitu. Nah, Nyi Guru, di paruh burung Kinara itu ada buah. Buah itu matang dan ranum. Iya ya. Buah apa itu ya? Warna buah itu merah kebiru-biruan. Rasa-rasanya kita ingin memakan buah itu ya, Nyi Guru. Kalau melihat buah yang matang seperti itu, rasanya memang ingin kita memakannya. Ah, Nyi Guru, burung ini terbang ke dekatku. Aneh ya. Burung ini seolah-olah jinak sekali. Ah, lihat Nyi Guru, matanya biru kehijau-hijauan, sedangkan jambulnya merah darah. Nah, Nyi Guru, dia menjulurkan paruhnya kepadaku. Oh, rupanya buah yang berwarna merah kebiru-biruan ini lengket di paruhnya, sehingga paruhnya susah dikatupkan. Iya ya. Nah, kembali dia menjulurkan paruhnya padaku. Seolah-olah dia meminta tolong supaya aku buangkan buah yang mengganjal di antara dua paruhnya itu. Iya, ambillah, Wulan. Hei Kinara, dekatkan lagi paruhmu padaku, supaya aku bisa mengambil buah itu. Dapatkan olehku buah ini. Lihat, Wulan. Burung ini meloncat-loncat di dahan pohon, seolah-olah dia mengucapkan terima kasih padamu. Hai Kinara, rupanya kau burung yang jinak. Mau kamu berteman dengan aku? Mari, julurkanlah kepalamu, supaya aku bisa memegang jambulmu yang indah itu. Nyi Guru, burung itu terbang jauh, padahal dia jinak sekali. Tidak ada burung di dalam hutan ini yang jinak, Wulandari. Semuanya liar, sehingga susah untuk dipegang. Burung itu hanya memberikan buah ini padaku. Buah ini menerbitkan seleraku ya, Nyi Guru. Jangan dimakan dulu. Aku ingin melihat buah apa itu sebenarnya. Wulandari masih menimang-nimang buah yang diberikan burung Kinara itu di dalam tangannya. Kalau saja Wulandari sampai memakan buah itu, maka dalam tempo sekejap, Wulandari akan sampai di dusun Karangangin. Karena buah itu telah diberi mantra oleh Lambano agar Wulandari kembali ke dusunnya. Tunggu dulu, Wulan. Jangan kau makan dulu buah itu. Aku ingin melihatnya. Iya, Nyi Guru. Aku pernah melihat buah seperti ini. Buah ini harum sekali baunya. Apakah buah ini bisa saya makan sekarang, Nyi Guru? Tunggu. Hah? Kalau tidak salah, buah ini buah pohon Dewa Daru. Kalau begitu, boleh kan saya makan? Tunggu, Wulan. Kau tidak sabar, Wulan, sehingga kau gigit buah itu. Nyi Guru, kepalaku pusing. Cepat muntahkan. Jangan kau makan, muntahkan. Nyi Guru, dunia seperti terbalik. Cepat kau muntahkan, cepat sebelum terlambat. Ya, muntahkan semua. Semua, Wulan. Aduh, semua. Kepalaku pusing, Nyi. Sudah kau muntahkan semua. Tapi tertelan sedikit. Buang buah yang masih ada di dalam tanganmu itu. Iya, Nyi Guru. Kepalaku pusing, Nyi Guru. Tidur dulu di sini. Ternyata buah itu beracun, Wulan. Pantas burung Kinara itu tidak memakannya.
Kepalaku bertambah pusing, Nyi Guru. Kau tunggulah di sini. Akan aku carikan ramuan obat penawar racun. Iya. Oh, Ganti, kamu sudah pulang? Sudah. Nah, buah Dewa Daru itu sudah tidak ada. Kamu berhasil? Aku sudah berikan kepada Wulandari. Lalu dia makan buah itu? Iya. Sekarang, lepaskan aku. Kembalikan aku ke duniaku. Tugasku sudah selesai. Tunggu. Aku akan melepaskanmu setelah Wulandari sampai di hadapanku. Tapi aku sudah tidak tahan. Aku ingin kembali ke duniaku. Lihat, Ganti. Pintu dusun Karang Angin bergerak-gerak. Pertanda Wulandari akan datang lewat pintu itu. Masuklah, Wulandari. Pintu dusun Karang Angin tidak tertutup untukmu. Oh, kenapa dia berdiri di pintu dusun, Ganti? Kenapa dia tidak masuk saja? Aku tidak tahu, Kang Lambano. Wulandari, masuklah. Jangan berdiri di muka pintu seperti itu. Bukankah dusun ini adalah dusunmu juga? Kenapa tidak mau masuk? Pasti ada yang tidak beres. Kang Lambano, lepaskan aku. Tunggu, kamu tidak bisa kemana-mana. Wulan, kenapa kamu hanya berdiri di muka pintu ini? Masuklah. Aku pusing. Masuklah. Kepalaku pusing. Kalau kau melangkah ke dalam dusun ini, maka pusing kepalamu akan hilang. Aku tidak melihat pintu dusun ini. Aku tidak melihat apa-apa. Kepalaku pusing. Mari aku tuntun kau masuk ke dalam dusun ini. Ayo, pegang tanganku. Kaukah itu Lambano? Iya, aku. Kau sudah bisa melihat aku rupanya. Iya. Peganglah tanganku. Kau akan aku tarik masuk ke dalam dusun ini. Aku tidak bisa. Kepalaku pusing. Kalau kau tidak mau juga, akan aku paksa. Jangan kasar begitu padaku, Lambano. Kenapa kau tidak bisa aku pegang? Kenapa kau tidak dapat aku raih, Wulan? Kau seperti awan. Bisa terlihat, tapi tidak bisa aku sentuh. Kepalaku pusing. Wulandari! Apa yang terjadi, Ganti? Apa yang kau lakukan pada Wulandari? Sehingga dia tidak bisa masuk ke dalam dusun ini, ha? Aku tidak tahu. Pasti ada sesuatu yang telah kau lakukan. Pergi kau! Pergi! Cari kembali Wulandari! Pergi! Wulan, sudah enak rasa tubuhmu? Sudah enak, Nyi Guru. Hanya masih terasa pusing sedikit. Bagus. Lihat, apa yang kau muntahkan itu? Cairan hitam. Ya. Kau muntahkan cairan itu. Setelah aku minumkan kau ramuan obat penawar racun. Racun. Aku terkena racun. Tercium olehmu cairan hitam itu. Iya, Nyi Guru. Cairan hitam itu harum sekali baunya. Itu pertanda racun yang kau makan ganas sekali. Tubuhku mandi keringat begini. Selama kau tidur tadi, kau selalu meronta-ronta. Sehingga terpaksa aku pegang. Aku bermimpi sampai ke dusun Karang Angin. Dusun Karang Angin? Iya, Nyi Guru. Aku berdiri di pintu dusun itu. Sedangkan Lambano mengajakku untuk masuk ke dalam dusun. Tapi aku tidak mau. Lalu dia paksa aku. Dia tarik tanganku. Tapi tidak bisa. Lalu rasanya aku terlempar. Dan akhirnya aku terbangun. Wulan, kau telah termakan racun buatan orang-orang dusun Karang Angin. Bahkan mungkin racun itu Lambano yang membuatnya. Supaya kau bisa tinggal di sana bersama dia. Tetapi untung, kau tidak dapat ditariknya. Karena buah yang kau makan tidak sempat kau telan. Iya, Nyi Guru. Aku masih selamat. Aki Patok melihat keadaan kota raja ini. Iya. Kota raja ini seperti sedang dibenahi. Di mana-mana dipasang lambang kerajaan Singasari. Sedangkan lambang kerajaan Dharmasraya hanya kecil saja di bawah lambang Singasari itu. Maaf Kisanak, boleh saya bertanya? Boleh. Kenapa lambang-lambang Singasari itu dipasang di setiap sudut kota? Apakah akan ada perayaan? Orang-orang Singasari sedang membenahi kota raja. Mereka sedang merombak kota raja ini besar-besaran. Untuk apa? Apakah keadaan yang lama tidak sesuai lagi? Ya, mungkin supaya sesuai dengan selera mereka. Begitu? Iya, bahkan mereka juga merombak pemerintahan secara besar-besaran. Hah? Jadi Sri Baginda Maharaja turun tahta? Tidak, tapi yang dirombak adalah para pembantu Sri Baginda. Dan Sri Baginda mau saja diperlakukan seperti itu? Menurut perjanjian perdamaian, memang begitu. Sehingga Sri Baginda harus tunduk pada perjanjian perdamaian itu. Rupanya sudah tidak ada lagi kekuasaan di tangan Sri Baginda. Bahkan sudah tidak ada lagi kekuatan di tangan Sri Baginda.
Kalau kekuatan tetap ada, karena angkatan perang kerajaan akan diperkuat oleh orang-orang Singasari. Di bawah Anda perintah sekarang Sri masih Baginda. mendengarkan Sandiwara Aku jadi Radio tidak di channel mengerti. Memori Sri Baginda 80. berhak memerintah angkatan perang kerajaan untuk menyerbu kerajaan lain. Bahkan bisa meminta bantuan Singasari bila dirasa perlu. Oh, begitu? Iya. Apakah Kisana berminat untuk bergabung dengan angkatan perang kerajaan? Kalau iya, sekaranglah waktunya. Datanglah ke alun-alun. Di sana sedang dilakukan pendaftaran bagi prajurit baru. Aku tidak berminat karena aku tidak bisa berperang. Nanti kan dilatih oleh orang-orang Singasari. Anakku saja sekarang sedang pergi ke sana untuk didaftar jadi prajurit kerajaan. Aku takut berperang. Aku tidak bisa melihat darah. Oh, kalau begitu jangan. Nanti Kisana bisa mati di dalam peperangan. Karena perang itu ganas dan berbahaya. Tapi kalau anakku, dia pemberani. Siapapun akan dia lawan. Apalagi kalau kerajaan ini diserbu orang lain. Oh, iya. Orang-orang di kota raja ini terlampau banyak bicara, tapi tidak berani melakukan apa-apa. Sehingga kota raja ini mudah sekali jatuh ke tangan musuh. Nah, aku akan ke alun-alun dulu ya. Mau melihat anakku jadi prajurit kerajaan. Oh iya. Silakan. Iya. Banyak bicara betul orang itu, Batara. Tapi tidak ada buktinya. Dia bilang anaknya pemberani. Tapi kota raja jatuh ke tangan musuh. Mereka diam saja. Orang-orang di sini mau enaknya saja. Tidak seperti kita di desa. Aki Patok tidak menampakkan diri kan di sini? Oh, tidak, Batara. Tidak. Kalau aku menampakkan diri, tentu semua orang takut melihat wujudku ini. Lihat, Kiwista. Ada beberapa orang prajurit berkuda. Orang-orang Singasari. Berani mereka datang hanya dengan kekuatan seperti itu. Tapi kenapa pasukan kita diam saja, Den Ayu? Mungkin mereka membawa surat untuk kita dari pimpinan mereka, sehingga pasukan kita tidak menangkap mereka. Tapi pasukan kita mengawal mereka dari belakang. Siapkan semua kekuatan, Kiwista. Semua sudah siap, Den Ayu. Bagus. Kisanak yang bernama Gandini. Ya, Kisanak siapa? Kalau Kisanak melihat lambang-lambang yang kami bawa, maka Kisanak tentu tahu siapa kami sebenarnya. Kalian tentu orang-orang Singasari. Betul sekali. Apa maksud Kisanak datang kemari? Aku ingin menyampaikan surat ini untuk Kisanak. Aku tidak menerima segala macam surat dari orang-orang Singasari. Surat itu bukan dari orang Singasari, tapi dari Raja Darmasraya. Kenapa harus Kisanak yang mengantarkan surat dari kerajaan Darmasraya? Kalau Kisanak membaca surat itu, baru Kisanak tahu maksudnya. Baca, Kiwista. Ya, Den Ayu. Ada apa, Kiwista? Kerajaan sudah menyatakan takluk pada Singasari. Betul isi surat itu, Ki? Betul, Den. Ini lambang kerajaan Darmasraya. Gusti. Kisanak akan tetap memimpin desa ini. Tapi bila sewaktu-waktu Singasari memerintahkan Kisanak untuk mundur, maka Kisanak harus tunduk pada perintah Singasari. Gusti. Gandini terpaku di tempatnya berdiri, sementara orang-orang Singasari sudah pergi menjauh dari halaman rumah itu. Di lain tempat, Wulandari dapat diselamatkan oleh Nyi Sepi. Ketika Wulandari termakan racun yang dilepaskan oleh Lambano, oleh seekor burung, yaitu burung Kinara. Bagaimana keadaan kota raja, Kiwista? Semuanya telah berubah, Den Ayu. Semuanya dirubah menurut kehendak orang-orang Singasari. Apa yang mereka rubah? Misalnya jalan-jalan di dalam kota raja. Mereka sesuaikan dengan keadaan jalan di Singasari. Apalagi? Lalu peraturan-peraturan mereka samakan dengan peraturan yang ada di Singasari. Lalu? Bahkan pasukan kerajaan mereka rubah sesuai dengan susunan pasukan Singasari. Karena mereka menganggap bahwa pasukan kerajaan Darmasraya sangat lemah susunannya. Oh, begitu. Tapi kalau dipikir-pikir, pasukan Singasari itu memang pasukan yang sangat terlatih. Sehingga kita memang perlu banyak belajar dari mereka. Iya, Den Ayu. Lalu, apalagi, Kiwista? Kemewahan-kemewahan yang tidak perlu harus dikurangi. Misalnya, kemewahan yang dimiliki oleh Raden Wangsadirja harus dikurangi. Karena dianggap menghambur-hamburkan uang. Bagus, biar anak bangsawan itu tahu diri. Sekarang, apa yang harus kita lakukan, Den Ayu? Tunggu, aku ingin tahu bagaimana keadaan Ki Sabrang. Tentu dia merasa hebat sekarang. Ki Sabrang sekarang telah menjadi petinggi di Tegalsari. Hah? Lalu bagaimana Tembong? Tembong menyerahkan pimpinannya pada Ki Sabrang. Walau sebenarnya dia tidak rela. Kalau begitu, siapkan pasukan. Akan aku serbu Tegalsari. Sabar, Den Ayu. Kekuasaan sekarang bukan di tangan kita, tapi di tangan orang-orang Singasari. Dan saya yakin bahwa Ki Sabrang diangkat menjadi petinggi di Tegalsari karena jasa-jasanya terhadap orang-orang Singasari. Benar juga.
kita sudah tidak punya kekuatan apa-apa lagi. Ya, apa boleh buat, kita harus menerima semua ini. Apa yang harus saya lakukan sekarang, Den Ayu? Ki Wista harus mengawal aku ke Batanghari. Kapan, Den Ayu? Besok pagi. Kita akan membawa hasil tanaman lada kita untuk kita jual di sana. Baik, Den. Kurang ajar. Burung itu kembali membayang-bayangi perjalanan kita, Nyi Guru. Berarti Lambano masih ingin mencelakakanmu, Wulan. Hei! Burung Kinara! Turun kau kemari! Biar aku lumat kau! Percuma, Wulan. Burung itu tidak punya salah apa-apa. Dia hanya burung suruhan Lambano. Betul juga, Nyi Guru. Burung itu tidak tahu apa-apa. Dia hanya suruhan Lambano. Sekarang kita kemana, Nyi Guru? Kita pergi ke puncak Gunung Sumbing. Kita kunjungi kembali kuburan kakek gurumu. Karena berkat doanya jugalah kau selamat dari bahaya. Iya, baiklah Nyi Guru. Tapi apakah tidak perlu kita istirahat dulu di sini? Karena sudah seharian kita berjalan tanpa henti. Baiklah, kita istirahat dulu di sini. Aku memang merasa lelah sekali. Selamat aku ucapkan padamu, Nyi Sepi. Karena muridmu telah lolos dari bahaya maut. Terima kasih, Ki Mujur. Tetapi sudah 2 hari aku dan muridku berada di puncak gunung ini, Ki Mujur. Dan aku merasa sudah cukup kunjungan kami ini. Apakah kau takut terjebak kabut di jalan setapak di lereng gunung ini, Nyi Sepi? Memang betul. Sedangkan pagi ini matahari bersinar cerah. Langit biru tanpa berawan sedikit pun. Baiklah. Turunlah ke bawah sebelum kalian terjebak di lereng gunung ini nanti. Sebelum aku dan muridku turun, ada sesuatu yang mengganjal perasaanku. Apa itu? Katakanlah. Kenapa begitu mudah orang naik ke puncak gunung ini? Semudah membalikkan telapak tangan. Sehingga kalau saja nasibmu buruk, maka Mak Rompang akan bisa sampai kemari. Lalu dia pasti akan mencelakakanmu, Ki Mujur. Kalau dilihat sepintas lalu, memang begitu. Tapi tidak semudah itu kalau kau teliti lebih jauh. Hanya manusia biasa yang bisa naik sampai ke padepokan ini. Dan tidak satupun makhluk lain. Baik yang disebut peri maupun siluman dan sebangsanya. Baru sampai di lereng Gunung Raya ini, mereka sudah berjumpalitan turun ke bawah. Tapi kalau yang datang itu berniat baik, mereka akan bisa sampai kemari. Kalau manusia yang berniat buruk, bagaimana Ki Mujur? Aku tidak takabur, tapi aku semoga bisa menghadapinya. Kenapa tidak dibuat pagar batin, seperti yang di tempatku, Ki Mujur? Aku tidak mau begitu. Kau membuat pagar di Telaga Sore sangat ketat, sehingga semut pun mungkin tidak bisa masuk tanpa jinmu. Bukankah itu sama dengan mengasingkan diri? Aku dan Wulandari akan kembali ke Telaga Sore. Semoga kau tidak akan mendapat bahaya apa-apa dengan caramu seperti ini. Kau jangan mendoakan aku yang buruk-buruk, Nyi Sepi. Aku tidak mendoakan keburukan, tetapi perasaanku beberapa hari ini selalu saja terganggu bila memikirkan keselamatanmu. Itulah salah satu kenapa aku ingin sekali kemari. Makin tua, makin banyak perhatianmu padaku. Sejak dulu, perhatianku tertumpah padamu. Hanya saja Ki Mujur tidak pernah sadar. Ya, aku memang selalu terlambat dalam hal-hal yang seperti itu. Semoga Ki Mujur tidak terlambat untuk keselamatan dirimu sendiri. Ya, terima kasih atas peringatanmu ini. Lihat muridmu sejak tadi, dia sudah tidak sabar untuk turun dari tempat ini. Dia gelisah bukan karena ingin meninggalkan tempat ini, tetapi dia gelisah karena muridmu, Batara, tidak ada di sini. Oh, jadi itu sebabnya dia berdiri di sana itu? Mungkin, tetapi aku telah sampaikan padanya bahwa menurutmu Batara juga sering berdiri di sana bila sedang kusut pikirannya. Berdiri di situ memang bisa menghilangkan kesusahan hati. Karena dari sana bisa melihat pemandangan yang indah. Lereng gunung yang hijau, sawah membentang jauh di bawah. Sementara burung-burung berkicau dengan merdunya. Pasti Wulandari sedang memikirkan orang yang dicintainya. Oh, tentu. Dia tentu sedang memikirkan bila Batara berdiri di sana berdua dengan dirinya.
Bahagialah mereka yang masih bisa mempergunakan masa muda mereka dengan sebaik-baiknya. Tidak seperti kita berdua yang selalu terlambat untuk memulai segala sesuatunya. Kau ini bertambah aneh pagi ini, Nyi Sepi. Sudah, jangan bicara apa-apa lagi. Karena Wulandari sudah beberapa kali melirik ke arah kita, seolah-olah dia curiga melihat kita. Lucu juga muridmu itu. Wulan, kemarilah. Ada apa, Ki Mujur? Ayo bersiap-siaplah. Karena sebentar lagi gurumu akan kembali pulang ke Telaga Sore. Saya sudah siap sejak tadi, Ki Mujur. Kau memang murid yang baik, Wulandari. Tidak menyesal kalau Batara mendapatkanmu. Nanti, bila kau ingin datang lagi kemari, datanglah walau tidak bersama dengan gurumu. Bukankah? Kau tidak perlu khawatir. Aku dan gurumu sudah merestui hubunganmu dengan Batara. Iya, kalau kau ingin menemui Batara, datang saja kemari, Wulan. Iya, Nyi Guru. Wulan. Nyi Guru, bangun Nyi Guru. Aku bermimpi rupanya. Nyi Guru bermimpi tentang apa? Aku mimpi bertemu dengan Ki Mujur. Ki Mujur? Ya, Wulan. Mimpiku itu persis seperti kejadian 2 tahun yang lalu. Ketika kita naik ke puncak Gunung Raya di Padepokan Ki Mujur. Ki Mujur bilang apa, Nyi Guru? Dia mengucapkan selamat kepadaku. Karena kau telah lolos dari bahaya maut. Tapi anehnya, kenapa tiba-tiba aku bermimpi tentang Ki Mujur? Padahal aku tidak pernah memikirkannya. Mungkin kita juga harus mengunjungi makam Ki Mujur, Nyi Guru. Bukankah Gunung Raya sudah berada di depan mata kita? Kalau begitu, mari kita daki puncak Gunung Raya ini. Iya. Mari kita daki dengan cepat, Wulan. Aduh, jalan menuju Padepokan ini terlampau menanjak. Memang begini, Ki Mujur sengaja memilih tempat seperti ini supaya tidak mudah dicapai oleh orang-orang yang berilmu tanggung. Di mana Padepokan Ki Mujur itu, Nyi Guru? Di puncak gunung ini. Di puncak gunung ini? Iya. Aduh, kita baru sampai di kaki gunung ini. Kapan kita akan berada di puncak gunung itu? Jangan cengeng begitu. Kapan kamu akan menjadi pendekar tangguh? Kalau mendaki ini saja sudah mengeluh. Sedangkan Batara setiap hari harus memikul air minum dari bawah sana sampai ke puncak gunung. Namun tidak ada keluhan sedikit pun dari dia. Kang Batara, tentu kalau aku sudah berada di puncak gunung ini, aku akan bertemu dengan dia. Ayo, Wulan, apalagi yang kau pikirkan? Iya, Nyi Guru. Kalau kita terlambat, maka kita tidak akan bisa mendaki sampai atas. Kecuali orang-orang yang sudah hafal jalan ini. Kenapa, Nyi Guru? Karena sebentar lagi kabut akan turun. Jalan ini tidak bisa lagi kita lihat. Oh, begitu? Ayo, kita pacu tenaga kita untuk bisa cepat sampai ke Padepokan Sri Gunting. Baik, Nyi Guru. Nyi Guru melamun? Wulan, kenapa aku jadi begini? Aku bermimpi dan melamun ke masa silam. Lihat, Nyi Guru, kuburan Ki Mujur ini selalu bersih. Pasti ada yang datang membersihkannya. Kau tahu siapa yang membersihkannya, Wulan? Tidak, Nyi Guru. Yang membersihkan kuburan Ki Mujur ini adalah kawannya yang setia, yaitu Aki Patok. Oh, begitu? Terima kasih Ki Mujur. Walau Ki Mujur sekarang sudah jauh di alam sana, tetapi Ki Mujur masih tetap memperhatikan kami. Ki Mujur datang dalam mimpi Nyi Guru dan mengucapkan selamat karena saya telah lolos dari bahaya maut. Ki Mujur, aku juga mengucapkan terima kasih karena perhatianmu begitu besar pada muridku. Aku mendoakan semoga kau tentram di alam sana. Namun aku merasa aneh. Kenapa tiba-tiba kini aku memikirkanmu? Apakah ajalku juga sudah dekat? Nyi Guru bicara apa? Apakah aku sebentar lagi akan menyusulmu ke alam sana? Nyi Guru bicara apa? Tidak bicara apa-apa, Wulan. Nyi Guru mau meninggalkan aku? Karena aku sudah bilang, Wulan, setiap yang hidup pasti suatu saat akan menemui kematian. Tapi aku tidak mau mendengarnya, Nyi Guru. Aku takut ditinggal sendirian. Ya sudahlah, mari kita naik ke puncak Gunung Raya ini. Guru dan murid itu mendaki puncak Gunung Raya dengan perlahan-lahan. Mereka hanyut dalam pikiran masing-masing. Namun yang pasti, Nyi Sepi hanyut dalam lamunan masa lalunya. Sudah lama kalian? Sudah, Ki Mujur. Sudah dari tadi. Maaf, aku tidak dapat menyambut kalian berdua sebagaimana layaknya tamu. Karena aku tidak bisa melepaskan semadiku. Kami yang sebenarnya sudah lancang datang kemari, sehingga mengganggu semedi Ki Mujur.
Hari ini adalah hari terakhir semadiku. Sehingga memang sudah saatnya aku menyelesaikannya. Tampaknya ada sesuatu yang Ki Mujur inginkan, sehingga Ki Mujur melakukan semedi tapa brata. Karena sudah hampir 2 bulan muridku pergi tanpa berita, sehingga aku gelisah. Aku harus melakukan semedi untuk menghilangkan kegelisahan hatiku ini. Gusti, tidak ada rupanya kekasihku di tempat ini. Padahal rinduku sudah tak tertahankan. Kemana muridmu pergi, Ki Mujur? Ketika aku dan Batara dalam perjalanan pulang kemari, tiba-tiba Batara ingin kembali ke desa Tanah Retak. Padahal desa itu sudah jauh kami tinggalkan. Mungkin 2 hari perjalanan. Sehingga Batara ingin mempergunakan ilmu penembus ruang dan waktu. Aku tidak mengizinkan. Tapi tampaknya anak itu tidak punya pilihan lain kecuali kembali ke desa Tanah Retak. Sehingga aku tinggalkan dia sendirian di perjalanan itu, tanpa berkata sepatah kata pun lagi. Berarti Ki Mujur takut dia dimakan ilmunya sendiri, bukan? Iya, karena dia belum sempurna betul menguasai ilmunya itu. Ki Mujur, dia anak laki-laki. Biarlah dia menimba pengalaman sebanyak-banyaknya. Tidak usah dirisaukan. Seharusnya memang begitu. Kata orang kalau mempunyai murid laki-laki, lebih repot menjaganya daripada murid perempuan. Murid laki-laki akan pergi terbang kemana saja. Sedangkan murid perempuan, ya seperti muridmu ini. Kemana kau pergi, tentu dia akan berada di sampingmu. Kalau kau bilang jangan, tentu dia akan berhenti mengerjakannya. Sedang murid laki-laki, belum kita mengatakan jangan, dia sudah selesai mengerjakan pekerjaan yang tidak kita sukai itu. Tapi entahlah, pikiranku akhir-akhir ini selalu pada dirinya. Ya, murid perempuan pun tidak semudah yang Ki Mujur kira menjaganya. Untuk itulah aku datang kemari. Kau datang untuk muridmu ini? Ada apa yang terjadi pada dirinya? Sebenarnya, yang pertama-tama tujuanku datang kemari untuk melihat keadaanmu. Apakah Ki Mujur tidak kurang satu apapun? Kau mulai aneh, Nyi Sepi. Berpuluh tahun masa yang telah kita lalui, hanya sekali kau mendatangi tempatku ini. Sejak itu tidak pernah kau mendaki puncak Gunung Raya ini. Tapi sekarang, apakah kau sedang bermimpi? Semakin tua kita, semakin aneh tingkah laku kita. Tapi itulah, entah kenapa, tiba-tiba saja aku datang kemari ingin melihatmu. Bagus. Keinginan seperti ini yang aku tunggu puluhan tahun lamanya, akhirnya datang juga. Walau itu sudah sangat lama. Nah, kini ada apa dengan muridmu ini? Ki Mujur, umur kita semakin berangsur surut. Sedangkan muridku dan muridmu sudah bertambah dewasa juga. Dan kita sama-sama tahu bagaimana hubungan antara keduanya, bukan? Nah, aku ingin hubungan mereka kita restui saja secara resmi. Aku jadi malu. Aku tidak tahu kalau niatnya guru datang kemari untuk membicarakan hubunganku dengan Kang Batara. Bagaimana pendapatmu, Ki Mujur? Ya, keinginan ini sebenarnya sudah sejak lama aku kehendaki. Tapi karena kamu seperti menutup diri, maka aku pun tidak berani untuk mengutarakannya. Tapi syukurlah, kini kau sudah membuka pintu. Sehingga aku tidak merasa malu lagi kalau muridku selalu mencuri waktu untuk bertemu dengan muridmu. Wulandari, haturkan sembah hormat pada guru kekasihmu. Saya menghaturkan sembah untuk Ki Mujur. Walau sebenarnya saya malu sekali mendengar semua pembicaraan ini. Namun, saya dan juga Kang Batara menghaturkan terima kasih atas perkenannya guru dan Ki Mujur. Sehingga saya dan Kang Batara tidak perlu takut lagi untuk bertemu muka. Tapi saya tidak tahu apakah Kang Batara akan suka saya wakili seperti ini. Karena seperti yang Ki Mujur katakan, Kang Batara tidak ada di padepokan ini. Kalau hati muridku, tidak usah kau hiraukan. Aku yang akan bicara padanya nanti. Karena aku tahu
Dari lubuk hatinya yang paling dalam, dia tentu sangat suka pada kejadian ini. Terima kasih Ki Mujur. Wulandari, apa kau sudah dengar di puncak Gunung Raya hari ini? Adalah jelmaan perasaan kami berdua di masa silam. Kami yang seharusnya berikrar seperti ini 50 tahun yang lalu, tetapi tidak kesampaian. Karena kami saling menahan diri. Sementara waktu berjalan juga tanpa kami sadari. Lalu ketika kami sadar, waktu dan masa percintaan telah lewat dalam hidup kami. Terlambat, kami terlambat. Sehingga beginilah jadinya. Nah, kami tidak ingin kesalahan seperti ini terjadi pada kalian berdua. Itulah sebabnya gurumu mengungkapkannya. Yang sebenarnya adalah ungkapan yang aku pendam dalam diriku. Dan ini pertanda bahwa kami menyayangi kalian seperti anak-anak kami sendiri. Terima kasih Nyi Guru, terima kasih Ki Mujur. Namun pesanku pada kau dan juga kekasihmu, janganlah kalian pikirkan untuk menjadi suami istri dulu. Tuntutlah ilmu sebanyak-banyaknya, karena itu bekal hidup kalian nanti. Karena masa untuk rumah tangga akan datang dengan sendirinya. Iya Nyi Guru, Nyi Guru, Nyi Guru. Nyi Guru melamun? Aku melamun pada masa silam. Pada saat-saat pertama kali aku bawa kemari. Ketika itu, aku dan Ki Mujur mengungkapkan bahwa kau dan Batara resmi menjadi sepasang kekasih tanpa kami halangi lagi. Saya sebenarnya juga melamun pada masa silam itu. Masa yang paling indah di dalam hidup saya. Apalagi ketika melihat pemandangan di kaki gunung itu. Pemandangan yang sangat indah. Sehingga lamunan saya bertambah jauh ke masa lalu. Aneh ya, bertambah lama aku bertambah melamun pada Ki Mujur. Ada apa ya? Mungkin karena kita berada di tempat Ki Mujur, Nyi Guru. Sehingga kenangan tentang Ki Mujur teringat kembali. Mungkin juga tempat ini begitu indah, Wulan. Sehingga membuat betah orang yang tinggal di puncak gunung ini. Namun sayang, Ki Mujur tidak memagar tempat ini dengan pagar batin yang bagus. Sehingga Ki Mujur tewas karena orang bisa naik kemari untuk membunuhnya. Tapi aneh ya Nyi Guru, kenapa Ki Mujur bisa tewas? Padahal ilmu Ki Mujur sulit dicari tandingannya saat sekarang ini. Kecuali Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio di channel Memori 80. Mak Rompang tidak mungkin naik kemari. Karena tempat ini dipagar batin oleh Ki Mujur untuk makhluk-makhluk jahat seperti Mak Rompang. Aku bahkan menduga pasti orang biasa yang membunuh Ki Mujur. Hanya kita tidak tahu siapa orang itu. Apakah sekarang pagar batin itu masih ada, Nyi Guru? Biasanya, bila pemilik pagar batin itu sudah tiada, maka secara berangsur-angsur pagar batin itu akan hilang. Oh, begitu. Kecuali Tragasuri. Karena pagar batin di sana kita pasang berdua. Kalau aku meninggal, maka pagar batin di sana tetap ada. Yaitu pagar batin yang kau buat. Burung Kinara itu lagi. Kita harus berhati-hati, Wulan. Tempat ini sudah tidak ada pagar gaibnya. Kalau burung itu datang, sebaiknya kita hajar saja. Iya, Nyi Guru. Kalau kita memasang pagar gaib, sudah tidak ada waktu. Betul. Memasang pagar gaib membutuhkan waktu yang lama. Dibutuhkan puasa 40 hari 40 malam. Hati-hati, Wulan. Burung itu sudah mulai terbang rendah. Aku sudah siap, Nyi Guru. Begitu dia sampai pada jarak seranganku, maka akan aku serang dia. Bagus. Suara burung itu aneh terdengarnya. Aku yakin burung ini suruhan Lambano dari dusun Karangangin, Nyi Guru. Itu pertanda kalau Lambano sudah tidak bisa mendekatimu lagi. Sayang tidak kena. Kau terlampau tergesa-gesa, Wulan. Jarak terbangnya belum sama dengan jarak seranganmu. Iya, Nyi Guru. Aku sudah tidak sabar untuk membunuh burung itu. Nah, mungkin ini jarak serangmu yang terbaik. Iya, Nyi Guru. Dia menukik dengan tajam ke arahku. Hati-hati. Dia mengangkat paruhnya yang besar untuk menghantam kepalamu itu. Iya, Nyi Guru. Serang dia, Wulan. Pukulan awan putihmu tepat mengenai dadanya. Dia mulai sekarat, Nyi Guru. Awasi terus. Biasanya makhluk seperti ini bukan mati. Hanya mengintip kesempatan untuk melancarkan serangan tidak terduga. Iya, Nyi Guru. Tubuhnya mengeluarkan asap. Asap itu datang persis pada tempat terkena pukulannya. Tubuh burung ini perlahan-lahan hilang. Dan perhatikan, Wulan. Perhatikan. Tubuh burung Kinara ini perlahan-lahan berubah menjadi manusia. Oh, seorang perempuan muda. Aduh. Tolong saya. Nyi Guru, saya kenal perempuan ini. Siapa dia, Wulan? Dia penduduk desa Mentilin. Siapa namanya? Namamu Kanti, bukan? Iya, tolong aku.
Guru, aku sudah salah melepaskan pukulanku sehingga dia diambang kematian. Kau tidak salah. Yang salah adalah makhluk yang menyihirnya. Siapa yang memperlakukan kamu seperti ini? Lambano, aduh, dadaku. Kenapa kau sampai dibuatnya begini? Karena dia mengendaki kau kembali ke sana, ke dusun Karang Angin. Aduh, tapi gagal. Karena kau tidak memakan buah yang aku berikan itu. Aduh, tolong aku, Wulan. Minumlah ini. Sakitmu akan berkurang. Bagaimana sakit di dadamu? Masih terasa? Sudah agak berkurang. Di mana kau bertemu Lambano, Kanti? Di tepi hutan Kumpang. Ketika aku dibunuh oleh Pangti, kekasihku. Apakah kau mati ketika dibunuh oleh kekasihmu? Belum. Lalu Lambano datang menolongku. Dia bisa menyelamatkan jiwaku. Asal aku mau disuruhnya mencari dan memberimu buah dewa daru itu. Lambano menyihirku menjadi burung kinara. Kasihan nasibmu, Kanti. Kenapa kau sampai dibunuh oleh kekasihmu? Karena Parmit mengetahui bahwa aku sudah tidur bersama Raden Wangsa Dirja. Lagi-lagi Raden Wangsa yang punya ulah. Tapi aku belum diapa-apakan oleh Raden itu. Karena aku selalu menolak kehendaknya. Hanya sayang, kekasihku tidak percaya. Lalu aku dibunuhnya. Raden Wangsa menjanjikan apa padamu, Kanti? 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 Dia sudah mati, Wulan. Oh, aku sudah membunuh orang yang tidak bersalah, Nyi Guru. Sama saja, Wulan. Kanti ini sebenarnya sudah mati sejak dia dibunuh oleh kekasihnya. Hanya karena kehebatan Lambano, maka seolah-olah dia itu masih hidup. Lihat sekarang tubuhnya perlahan-lahan sudah berubah menjadi tengkorak. Oh, bangkai Kinara ini sampai kemari. Siapa yang membunuhnya? Pasti dia dibunuh oleh orang yang berilmu tinggi. Nyi Rupas! Ada apa, Lambano? Oh, lihat, Nyi. Ilmuku dikalahkan orang. Bangkai burung ini mereka kirim kemari. Menghina betul mereka. Oh, Nyi Rupas tahu pekerjaan siapa ini? Tahu. Aku akan ke sana. Kau tunggu di sini. Karena kau sudah tertutup untuk bisa hadir nyata di dunia sana. Wulandari dan Nyi Sepi berhasil membunuh burung Kinara yang mencoba menyerang mereka. Bahkan ketika burung itu dalam keadaan sekarat, dia berubah menjadi gadis yang bernama Kanti. Lalu Kanti bercerita, kenapa dia sampai seperti itu. Kematian Kanti membuat Lambano dan Nyi Rupas marah. Sehingga Nyi Rupas berangkat menuju puncak Gunung Raya untuk membuat perhitungan dengan Nyi Sepi dan Wulandari. Sementara Lambano tidak bisa ikut, karena dirinya telah ditutup oleh Kira Bumi untuk tidak bisa datang lagi dalam wujud yang nyata ke dunia sana. Aku merasakan ada sesuatu yang akan terjadi, Wulan. Hati-hatilah. Iya, Nyi Guru. Ada orang, Nyi Guru. Tapi aku belum jelas melihatnya. Perempuan tua ini bukan orang, Wulan. Ini pasti makhluk siluman. Kini mulai jelas bentuknya. Oh, dia ini Nyi Rupas, ibu angkat Lambano. Aku datang. Apa maksud kedatanganmu, Nyi Rupas? Aku ingin menanyakan, siapa di antara kalian berdua yang telah membunuh Kinara? Aku. Bagus. Jangan kau serang muridku. Aku memang tidak bermaksud menyerang muridmu. Muridmu bisa begitu, tentu karena ajaranmu. Untuk itu aku akan berurusan denganmu. Tidak, aku yang melakukan pembunuhan itu, Nyi Rupas. Untuk itu, aku berani mempertanggungjawabkan tindakanku. Tidak, kau masih muda. Anakku Lambano masih mendambakan kehadiranmu di sisinya. Kalau kau mati, maka Lambano akan kecewa. Aku tidak butuh Lambano, Nyi Rupas. Karena Lambano bukanlah manusia seperti aku. Bahkan, andai dia manusia sekalipun, aku tidak tertarik sama sekali padanya. Jangan kau menghina anakku, Wulan. Hati-hatilah, karena kau sedang berhadapan dengan orang dusun Karangangin. Dusun tempat segala macam ilmu yang sulit dicari tandingannya. Justru aku ingin menjajal kehebatan ilmu orang-orang Karangangin, Nyi Rupas. Pandai kau memanas-manasi hatiku, supaya aku bersedia meladenimu dalam sebuah pertarungan. Wulandari, kalau aku ingin menghancurkan seseorang, bukan orang itu yang aku hancurkan, tapi akar dari orang itu. Nah, akar kekuatanmu adalah dari dia. Dari perempuan tua yang tangannya buntung ini. Jangan menghina guruku, Nyi Rupas. Hiat! Aduh, minggirlah, Wulan. Dia bukan tandinganmu. Iya, Nyi Guru. Bagaimana, Nyi Rupas? Apakah kita akan bermain-main barang beberapa jurus? 100 jurus pun aku ladeni. Perkelahian pun telah dimulai. Serang menyerang pun terjadi di antara kedua perempuan tua itu. Dua pendekar yang berasal dari dua dunia. Yang satu berasal dari dunia ramai, sedangkan yang satunya berasal dari dunia sana, dunia orang-orang atas angin.
Serangan keduanya datang silih berganti dengan cepat, sehingga sulit untuk diikuti oleh mata biasa. Karena kini yang tampak hanya bayangan-bayangan yang bergerak cepat, sebentar-sebentar berbenturan, lalu menjauh lagi. Namun Nyi Rupa sangat menghindari serangan yang dilancarkan oleh tangan kirinya Sepi yang buntung. Karena serangan itu datang dari lengan baju yang panjang, sehingga lengan baju itu bagaikan potongan besi yang datang menampar dan menghantam tubuh Nyi Rupas. Pertempuran itu masih tampak berimbang, walau sudah berjalan 30 jurus. Namun ketika memasuki jurus-jurus berikutnya, tampaknya Sepi mulai kewalahan karena Nyi Rupas mengeluarkan jurus-jurus yang belum dikenal sama sekali oleh Nyi Sepi. Wulandari tampak cemas. Dia ingin masuk ke dalam arena pertempuran itu, tapi dia takut terkena serangan dari keduanya yang datang bagaikan kilat. Cepat sedikit Batara, nanti kita terlambat. Kira Bumi yakin apa yang Kira Bumi lihat? Yakin. Aku melihat keduanya sedang bertarung mengadu jiwa. Perkelahian itu hanya akan terhenti bila Nyi Sepi mati. Karena Nyi Rupas itu bukan makhluk biasa. Dia akan tahan bertempur 100 tahun lamanya tanpa henti. Baik, mari kita pacu naik ke atas. Dengan cara seperti ini akan lama kita sampai di atas, Batara. Baik, aku akan naik di punggung Aki. Naiklah cepat. Hanya dalam sekejap, mereka telah sampai di puncak Gunung Raya. Persis ketika sebuah serangan Nyi Rupas menghantam Nyi Sepi, sehingga pendekar tua itu terjajar ke belakang. Nyi Guru! Lihat! Tahan! Untuk apa kau mencampuri urusanku, Rabumi? Apakah kau tidak puas dengan segala tindakanmu selama ini? Aku hanya menanyakan. Untuk apa kau ikut campur urusanku? Kau sudah harus tahu apa jawabanku. Kang Batara! Wulan, bagaimana? Apakah akan kau teruskan niatmu itu? Aku tidak ingin kau ikut campur urusan ini. Ini urusan penghinaan terhadap anakku Lambanu. Kalau begitu, aku akan ikut campur. Dan kau lihat di tanganku, aku memegang kunci dunia sana. Kau tidak akan aku izinkan masuk lagi ke duniamu bila kau teruskan niatmu itu. Oh, siapa yang telah memberikan kunci itu padamu? Penguasa langit yang memberikan kunci padaku. Kenapa kau yang dipilihnya? Kenapa tidak suamiku? Mungkin kejujuran banyak dalam diriku, sehingga aku yang terpilih. Wah, kau ancam aku, karena aku tidak bisa berbuat apa-apa. Pergilah, sebelum aku kunci pintu langit untukmu. Awas kau Rabumi, tunggu pembalasanku. Sudah pergi dia. Apakah betul kunci itu diserahkan kepada Kira Bumi? Tidak, Batara. Kunci ini palsu. Aku tipu dia, dan dia termakan tipuanku. Kenapa harus ditipu dia, Kira Bumi? Ilmu perempuan itu sangat hebat. Sulit untuk bisa mengalahkannya. Nyi Guru. Aduh, kakiku Wulan. Kakiku tidak bisa digerakkan. Oh, kaki kanan Nyi Guru membiru. Tempat ini berbahaya bagi Nyi Sepi. Karena tidak lama lagi Nyi Rupas itu pasti kembali. Setelah dia tahu bahwa aku menipunya. Bawa aku ke Telaga Suri. Ya, Telaga Suri adalah tempat yang baik untuk berlindung. Tapi maaf, aku dan Aki Patok tentu tidak bisa masuk ke sana. Karena tempat itu ada pagar gaibnya. Tidak apa Kira Bumi. Biar aku dan Wulandari yang akan membawa Nyi Guru ke sana. Aku berhutang nyawa padamu, Kira Bumi. Jangan pikirkan itu, Nyi. Yang penting Nyi Sepi bisa selamat dan cepat sembuh. Terima kasih. Sudah Kiwista selidiki. Kemana harus kita jual hasil bumi kita ini? Sudah, dan ayo. Kemana? Ke bawah pohon itu. Siapa yang akan membeli di sana? Orang-orang Singasari kah? Bukan. Siapa? Orang-orang dari tanah Aceh? Bukan, dan ayo. Tapi orang dari tanah Cina. Bagus. Aku ingin bertemu dengan dia. Ya, dan ayo. Biar saya yang menunggu barang-barang kita ini. Kisanak yang akan membeli hasil ladaku? Betul. Siapa nama Kisanak? Dan Kisanak dari mana? Ya, aku bernama Hungta. Aku berasal dari negeri Cina. Aku Gandini. Aku dari Mentilin. Oh ya, aku sering mendengar nama desa itu. Desa yang subur. Banyak kau bawa hasil ladamu? Banyak, tapi tunggu dulu. Ya, kenapa? Masalah harga? Tidak, aku tahu. Kalau pedagang-pedagang Cina membeli hasil lada dengan harga yang bagus. Hanya ada yang ingin aku tanyakan padamu, Hungta. Apa itu? Kau tahu, kalau negeri ini sudah dikuasai oleh Singasari? Ya, tahu. Mereka memang kuat, sehingga kerajaan Dharmasraya harus tunduk pada mereka. Ya, mereka memang kuat. Tapi mereka juga keterlaluan. Seenaknya mereka mengatur negeri ini. Oh, itu hal yang biasa. Di negeriku juga begitu. Bila sebuah kerajaan mengalahkan kerajaan yang lain, maka kerajaan itu akan mengatur jajahannya. Bahkan kini raja yang terkuat di negeri Cina adalah Kubilai Khan. Apakah kerajaan yang dipimpin Kubilai Khan lebih kuat dari Singasari? Tentu. Kerajaan di sana sangat kuat. Bahkan kerajaan itu banyak sekali negeri jajahannya. Ratusan negeri jajahannya. Hebat, aku iri pada negerimu.
karena mempunyai kerajaan yang kuat dan kokoh. Kalau saja kerajaan di negeriku ini sekuat negerimu, tentu kami tidak akan mudah dikalahkan. Oh, itu tentu, tapi sayang, kerajaan di sini hanya kerajaan kecil, sehingga menjadi mangsa kerajaan-kerajaan yang besar. Sulit kerajaan Dharmasraya akan menjadi besar, karena para bangsawannya tidak pernah memperhatikan kehidupan rakyatnya. Mereka hidup berpesta pora, menghambur-hamburkan uang. Ya, itu kesalahan mereka. Tidak sama dengan kerajaan Sriwijaya yang telah hancur. Kerajaan itu juga sebuah kerajaan yang besar. Utusan-utusan Sriwijaya pernah datang ke negeri kami. Tapi sayang, kerajaan besar itu hancur karena cara mereka berdagang salah. Sehingga tersingkir oleh yang lainnya. Perdagangan mereka dikuasai oleh yang lainnya. Apakah hasil ladaku akan kau bawa ke negerimu? Atau kau jual lagi pada orang lain? Ya. Biasanya aku jual kepada orang-orang Singasari. Tapi setelah aku melihat cara-cara mereka menguasai perdagangan lada di sini, aku tidak suka. Aku tidak mau lagi menjualnya kepada mereka. Aku akan bawa langsung lada-lada yang aku beli ke negeriku. Bagus. Sebaiknya mereka tidak diberi kesempatan lebih banyak lagi untuk berdagang di sini. Itu memang begitu. Tapi yang memberi kesempatan adalah anak negeri ini sendiri. Sampai keadaannya seperti sekarang ini. Mereka telah menguasai perdagangan lada di sini. Memang itu kesalahan kami sejak dulu. Terlampau percaya pada mereka. Sehingga tanpa disadari, kami dikuasai mereka. Ada seorang prajurit Singasari datang kemari. Oh ya? Jangan gugup, nanti dia curiga. Iya. Hungta! Asik betul kalian berbicara. Apa yang kalian bicarakan? Tentang kehebatan Singasari kah? Atau tentang perdagangan lada? Tidak. Kami bicara hal-hal yang lainnya. Kau sudah kenal perempuan ini? Iya, sudah. Kamu? Sudah kenal lama. Kawan lama rupanya. Pantas aku perhatikan dari tadi sangat akrab berbicara. Iya. Karena sudah lama tidak bertemu. Apa ada lada yang kau jual kepada kami, Hungta? Belum ada. Ingat, kalau ada, harus menjualnya kepada Singasari. Iya. Nah, silakan kalian meneruskan pembicaraan. Iya. Aku pergi dulu. Iya. Kenapa kau sinis memandang prajurit tadi kan ini? Aku benci pada mereka. Aku tahu isi hatimu. Tapi seharusnya kau bersikap biasa-biasa saja. Supaya dia tidak sulit. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio di channel Memori 80. Bisa bersikap tenang. Iya, akan aku coba. Terima kasih atas nasihatmu. Suatu saat, aku ingin bertemu dengan rajamu. Gandini dan Hungta masih berbincang-bincang di bawah pohon besar itu. Sedangkan kesibukan pelabuhan makin terasa. Nah, pendengar yang berbahagia, marilah kita ikuti lanjutan cerita ini pada keesokan harinya di waktu dan gelombang yang sama. Demikianlah tadi serial Sandiwara Radio Misteri Mak Rompang episode ke-12 Kidung Kinara, dipersembahkan oleh Denhas Adia Suara bekerja sama dengan PT Sinar Effendi Murni, produsen tablet obat kuat Aladina, obat terlambat bulan Menpas Kapsul, tablet obat kuat dan pegal linu Duta Rema, dan jamu godok Cap Gorilla. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.